على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di antara target perubahan yang kita harapkan di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini adalah semakin meningkatnya komitmen kita untuk melaksanakan kewajiban. Apakah itu kewajiban terkait terhadap diri kita sendiri maupun kewajiban terkait kepada masyarakat. Kewajiban terhadap masyarakat dan lebih dekatnya adalah keluarga, bahkan lebih luasnya kepada bangsa dan negara. Puasa Ramadan melatih kita untuk itu, untuk konsisten dan istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban. Sehingga dalam berpuasa Ramadan, dalam keadaan apapun kewajiban berpuasa tidak boleh diabaikan. Walaupun dalam cara pelaksanaannya berubah, baik dari segi waktu maupun tata cara penggantiannya. Bagi orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, diakibatkan penyakit yang menahun, sakit oleh menurut medis, oleh dokter agak sulit untuk disembuhkan, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi harus menggantikannya dengan cara membayar fidyah. Nah, demikian halnya dengan orang yang berumur tua, ibu hamil dan ibu menyusui. Walaupun mereka tidak berkewajiban membayar dengan menggantikannya bercara berpuasa, namun dia diberi beban untuk membayar fidyah. Hikmahnya apa? Agar kewajiban berpuasa ini tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja tanpa ada pengganti dari kewajiban yang Allah telah tetapkan sebagai bentuk komitmen untuk tetap melaksanakan kewajiban walaupun bentuknya berbeda. Maka orang-orang yang kita sebutkan tadi yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa tetap melakukan kewajiban-kewajiban sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dan berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara membayar fidyah. Jadi sehingga fidyah itu adalah memberi makan kepada seorang miskin dalam satu hari puasa yang kita tinggalkan. Hal itu didasari dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam potongan ayatnya disebutkan,
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah. Hendaklah ia menebus dengan cara memberi makan seorang miskin dari hari yang ia tinggalkan itu. Bagaimana tata cara pelaksanaan fidyah itu? Yaitu memberi makan makanan pokok kepada orang miskin. Apakah bentuknya beras? Ya, sebesar 0,6 ons atau dengan ataukah 2,5 kilogram, ya, atau dalam bentuk makanan yang siap saji. Di situ ada lauknya, ada berasnya, ada nasinya, ya, jadi makanan yang sudah siap saji. Ya, itu si harga makanan pokok. Jadi kalau kita makan sehari semalam dalam satu kali standar yang kita makan itu yang kita berikan juga kepada orang miskin. Atau cara yang ketiga adalah membayar seharga makanan pokok yang kita berikan itu. Jadi kalau beras seberat 2,5 kilogram itu kita hargai dengan materi, dengan uang, maka seharga itulah yang kita berikan. Jikalau harganya setiap kilogramnya itu adalah 10.000, maka kita membayar 25.000 rupiah kepada orang yang miskin. Itu dilaksanakan dalam bulan Ramadan pembayarannya, ataupun nanti di akhir Ramadan, di mana kita kumpulkan semuanya 30 hari kita tinggalkan puasa itu, maka 30 orang miskin kita kumpulkan dan kita beri makan kepada mereka satu kali. Jadi dua cara yang boleh kita lakukan. Setiap hari puasa yang kita tinggalkan, kita bayar kepada orang yang miskin, kita berikan makanan kepada mereka. Ataukah kita berikan di akhir Ramadan, kita kumpulkan mereka 30 orang dengan memberi makan kepada mereka sebanyak 30 porsi kepada mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap komitmen, istiqamah, terus melaksanakan dan tidak mengabaikan perintah-perintah Allah, di antaranya adalah kewajiban berpuasa. Sehingga tetap kita menjaga, walaupun kondisi kita tidak memungkinkan, tetapi kita harus lihat dan menjaga adanya kewajiban-kewajiban lain sebagai pengganti, agar kita tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.